Memang hubungan PH dengan klien itu biasanya ada dua kalau kita berkunjung ya. Kita tentunya jenguk ya, melihat kesehatannya bagaimana ya. Alhamdulillah kita melihat beliau sehat-sehat saja, penuh dengan senyuman ya. Yang kedua tentunya kan kita koordinasi ya, masalah kasusnya beliau itu ya kan, terkait banding. Betul. Dan perdatanya ya kan, tentu kan diskusi, karena memang di dalam itu susah kita komunikasi ya, karena memang betul ada fasilitas, tapi itu rupanya jam-jam tertentu baru kita bisa berkomunikasi. Nah sementara kalau pengacara itu bisa saja kapan datang ya, karena memang sudah diatur dalam KUHP ya. Pengacara ini boleh berkunjung untuk kepentingan pembelaan seperti itu ya. Nah kemarin abang tiba-tiba berkunjung ya. Ada apa ini, boleh di-spill kalau boleh? Bukan sebenarnya tiba-tiba berkunjung ya, karena memang kalau hari-hari Jumat itu kebetulan kalau juga hari Jumat kami jarang kegiatan ya, terutama sidang-sidang itu jarang sekali ya. Kalau biasanya kalau ada sidang Jumat itu palingan perkara-perkara korupsi ya. Sementara saat ini saya tidak lagi menangani, belum saya menangani korupsi ya. Jadi pas hari Jumat itu memang kita kosong. Yaitu tadi tujuannya berkunjung, memastikan bagaimana kesehatannya klien, kemudian tentunya kan diskusi terkait perkara-perkara yang kita tangani, perkembangan kasusnya, bagaimana dengan bandingnya, bagaimana dengan kasus perdatanya, seperti itu ya. Oke, sekitar berapa lama bang berkunjung? Cuman sebentar, sejam? Saya tidak lama, karena saya kebetulan saya ada meeting lain ya. Saya mungkin nggak ada 1 jam deh. Nah, saat itu obrolannya menyangkut yang gugat perdata yang Reza Gladys akhirnya menggugat Niki 504 miliar. Ada obrolan ke situ kah bang, ke Niki atau gimana? Abang sebenarnya? Sebenarnya sih tidak ada ya, tidak ada kita obrolin itu, tapi akhirnya menjadi candaan saja. Apa itu? Ya, menjadi candaan saja. Yang pertama-tama sebenarnya kita obrolin ya tentu kan strategi ya, karena dalam beracara itu kan harus ada beberapa strategi yang kita memang perlu diskusikan sama klien ya, atau prinsipal ini. Nah kemudian menyangkut masalah gugatan balik ya, gugatan balik pihak RG ini. Tapi saya tidak menyangka juga Nikita ini ketawa. Gimana bang? Dia ketawa ya, seperti tadi saya bilang, karena Niki itu sebenarnya orang cerdas, sekalipun juga bukan orang hukum ya. Dia cerdas. Dia bilang, bang itu kan ada rencana gugatan, ini belum gugatan ya, itu rencana gugat balik kita. Oh ya enggak apa-apa, saya bilang. Dia langsung ketawa. Saya enggak tahu kenapa dia membuat geli gitu ya. Saya bilang kenapa ketawa? Dia bilang lucu aja sih. Kok itu uang itu kan diminta katanya. Kok diminta yang 4 miliar ini, sementara proses pidana ini kan masih sedang berjalan. Nah itu kan uang itu kan masih dalam status quo, tidak disita oleh jaksa. Itu entahlah nanti itu arahnya kemana, apakah dikembalikan ke Reza atau dikembalikan kepada saya nantinya. Kan ini kan kita tidak tahu, proses hukum ini kan masih berjalan. Saya berpikir ini orang ini cerdas, artinya dia tahulah hukum acara itu, bahwa sepanjang putusan pidana itu belum ingkrah, maka uang itu jatuhnya status quo. Ya, nanti kan begini, kan pidana itu kan nanti barang bukti itu kan dikembalikan ya kepada yang lebih berhak. Begitu hukum acaranya setelah ada putusan yang ingkrah ya. Biasanya barang bukti itu seperti itu, dikembalikan kepada siapa yang lebih berhak, disita oleh negara. Kalau misalnya memang itu adalah milik negara, disita oleh negara untuk dihancurkan barang bukti, misalnya kayak narkoba. Ini Niki ini pintar, ya pintar saja. Makanya dia ketawa saja.
Nah, kemudian dilanjutkan, Bang, itu imaterialnya 500 miliar. Ya kan, dia juga sempat bercanda. Ya mungkin ya termasuk bla 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 bla. Sebelum masuknya apa itu bla 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 bla. Ya sudahlah Bang, abang tahu aja itu ya, gitu seperti itu ya. Saya nggak ngerti deh maksudnya. Termasuk bla bla, nggak tahu lah ya. Jadi seperti itu, saya tanya berkali-kali, dia tidak mau menyampaikan. Dan dari tim PH-nya RG bilang juga yang 500M itu yang imaterial itu karena kondisi psikologis yang Reza sempat jatuh sakit, sempat stres, itulah yang akhirnya menggugat 500M. Menurut abang wajar-wajar saja kan bang gugat? Ya begini, kalau kita kan sebenarnya mengacu ke beberapa jurisprudensi itu kan tidak wajar, ya kan, tidak wajar. Tapi terserah lah, karena itu menjadi haknya mereka, silakan saja. Nanti kan mereka nanti juga kalau menggugat berarti mereka yang harus membuktikan, ya kan. Toh nantinya juga hakim yang menilai, bukan kita, ya. Seperti itu. Kalau jangankan sebilang, jangankan 500, maupun juga digugat 500 triliun itu sah saja, boleh. Itu hak masalahnya. Artinya hak itu boleh dipakai, boleh tidak ya. Berarti bisa dibilang bang sebagai tim PH-nya Niki dan Niki juga santai-santai saja digugat balik oleh RG. Santai saja. Karena kenapa? Sekali lagi saya ingin sampaikan begini ya. Niki itu orang pintar, cerdas. Kalau mungkin orang tidak pintar dan cerdas, dia akan panik gitu. Bang, kenapa ini begini, Bang? Kenapa begini? Pasti panik. Karena dia cerdas, dia tidak panik, ya kan? Artinya hal yang diketahui Niki itu tidak mungkin ditanyakan kepada kita, dan kami juga tidak perlu menjelaskan, karena saya pikir bahwa dia tahu. Contoh tadi saya bilang, kalau uang 4M itu sudah diminta sekarang, gimana ya? Paham hukum tidak? Ya kan, intinya gitu ya, paham hukum tidak. Kalau terkait masalah gugatan imaterial tadi itu ya mungkin banyak keluarkan uang saja ada masalah ini, termasuk bla 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 gitu. Saya tidak ngerti termasuk bla bla ya. Bang, terakhir terkait yang Niki menurunkan gugatan yang dari 204M jadi 200M di mengkorting, gimana bang? Abang sebagai tim PH-nya bang, itu kenapa bang ada pengurangan? Begini, bisa jelaskan? Jadi kalau orang tahu namanya hukum acara perdata, pasti tahu dan tidak perlu saya jelaskan. Tapi karena ada wartawan yang ditanya, ya saya akan jelaskan. Namanya perdata itu ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu mediasi. Ya, nah mediasi itu artinya ada tawar menawar supaya kasus ini bisa berhenti di perdamaian. Nah, tawar menawar itu hukum acaranya tidak boleh kita tawarkan sesuai dengan apa yang kita minta dalam pokok perkara. Itu kan pokok perkaranya kan, gugatannya Niki itu 244M. Tentu dalam penawaran itu tidak mungkin kita tawarkan 244, sehingga kita menawarkan 200. Tujuannya adalah ketika itu disetujui atau tidak disetujui, ya kan, itu adalah proses. Kalau misalnya disetujui berarti, ataukah dia minta lagi kurang, janganlah 250 lah atau 25 juta lah, ya kan. Ketika terjadi kata sepakat di situ, maka proses perdata itu berhenti dan berakhir namanya perdamaian. Tapi kalau mereka dia bilang saya tidak mau tawar deh, ya kan, pokoknya lanjut aja ke pokok perkara, ya kan, ya berarti tidak ada perdamaian, lanjut ke pokok perkara.